Baik, jazakumullah khair Pak Dino dan juga tim Bumiku Mengaji dan juga saung ukhwah muslimah ya, USA, Kanada dan sekitarnya. Insyaallah kita lanjutkan pembacaan kitab Al-Mulakhas fi Syarhi Kitab Tauhid yang ditulis oleh Syekh Saleh Ibn Fauzan Hafizallahu Ta'ala. Kita sekarang masuk pada bab selanjutnya ya, yaitu bab tentang man haqqaqa tauhid dakhalal jannah bighairi hisab. Qala mu'allif rahimahullahu taala, berkata penulis rahimahullahu taala, penulis kitab tauhid yaitu Syekh Muhammad Ibn Abdul Wahhab rahimahullahu taala, bab man haqqaqa tauhid dakhalal jannata bighairi hisab. Siapa yang mempraktekkan tauhid, maka dia akan masuk surga tanpa dihisab ya, atau tanpa dihitung-hitung lagi amalnya, langsung masuk surga. Ini di antara fadilah tauhid, ya, keutamaan tauhid yang sangat agung. Wa qaulillahi ta'ala, kemudian beliau membawakan dua ayat dan juga nanti hadis-hadis ya. Dan firman Allah Subhanahu wa taala yang berkaitan dengan bab ini surat An-Nahl ayat 120. Allah berfirman, "Inna Ibrahim kana ummatan qanitan lillahi hanifan wa lam yakun minal musyrikin." Sesungguhnya Nabi Ibrahim adalah suri tauladan ya, ummatan suri tauladan. Qanitan lillah, sangat taat kepada Allah, sangat patuh, sangat tunduk kepada Allah Subhanahu wa taala. Hanifan, dan sangat lurus, sangat lurus. Walam yakum minal musyrikin, dan beliau tidak pernah mempersekutukan Allah Subhanahu wa taala. Di sini syahidnya ya, atau di sini poinnya. Tidak pernah mempersekutukan Allah Subhanahu wa taala ya. Kemudian Allah berfirman tentang sifat-sifat orang beriman. Kalau ini sifat para nabi dan rasul. Ini sifat orang-orang beriman. Walladzina hum birabbihim la yusyrikun. Dan orang-orang yang tidak pernah mempersekutukan Allah Subhanahu wa taala. Taib. Qala Syarih, berkata yang mensyarah kitab ini yaitu Syekh Shalih Fauzan hafizallahu taala. Munasabatul babi li kitab tauhid. Kesesuaian bab ini dengan kitab tauhid. Apa korelasinya? Beliau mengatakan innal musannif rahimallahu taala. Penulis kitab tauhid Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab, semoga Allah merahmatinya. Lama dzakara tauhid wa fadlahu, ketika menyebutkan tentang apa itu tauhid dan juga keutamaannya, nasaba an yudkara bayana tahqiqihi, maka beliau kemudian selanjutnya menyebutkan tentang bagaimana mengaplikasikan tauhidnya atau menjelaskan tentang pengaplikasian tauhid. Jadi nggak hanya disebutkan apa itu tauhid, kemudian apa keutamaan, tapi disebutkan juga orang yang mengaplikasikan tauhid itu seperti apa. Li'annahu, karena la yahsulu kamalu fadlihi, tidak akan bisa sampai kepada kesempurnaan keutamaan tersebut, atau nggak akan dapat ya, keutamaan tauhid tersebut, illa bikamali tahqiqi, kecuali dengan sempurna mengamalkannya. Jadi kita kalau mau dapat keutamaan tauhid, kesempurnaan dan juga fadilah-fadilahnya, maka kita juga harus sempurnakan dengan perjuangan, kesabaran dan jihad dengan mempraktekkan dan mengamalkannya dalam kehidupan kita. Ya, hak tauhid yang dimaksud dengan mengaplikasikan tauhid ay khallasahu wa saffahu min syawaibi syirki. Artinya mensucikan tauhid tersebut dalam praktek-praktek ibadahnya, praktek-praktek amalannya, praktek-praktek akhlaknya, wasaffahu, dan membersihkannya ya, menetralisirkannya atau mensucikannya, membersihkannya min syawaibi syirik, dari semua bentuk kesyirikan, baik syirik yang besar wa iyadzubillah ya, ataupun syirik-syirik yang kecil ya.
Wal bid'ah, dan juga harus membersihkan tauhid dari semua perbuatan-perbuatan bid'ah, karena perbuatan bid'ah juga mengurangi keutamaan tauhidnya. Apalagi kalau bid'ahnya bid'ah yang berkaitan dengan kesyirikan, bid'ah yang berkaitan dengan kekufuran, itu bahkan bisa mencabut tauhid. Wal ma'asi, dan juga dosa-dosa maksiat. Maksiat juga bisa mengurangi kesempurnaan tauhid. Karena tauhid itu benar-benar dia memurnikan ibadah dengan melaksanakan kewajiban, melaksanakan ibadah-ibadah yang sunnah yang sempurna, kemudian dia meninggalkan yang haram dan yang makruh, dan juga meninggalkan perbuatan berlebih-lebihan dalam hal yang mubah, yang sia-sia di akhiratnya. Ini adalah orang yang sempurna mengamalkan tauhid. Maka ketika seseorang mengamalkan kewajiban, meninggalkan yang haram, alhamdulillah dia telah mengamalkan tauhid, tapi belum sempurna karena dia tidak mengamalkan sunnah dan tidak meninggalkan yang makruh misalkan. Atau ada juga orang beriman yang dia mengamalkan yang wajib, tidak mengamalkan sunnah, meninggalkan yang haram, atau tidak meninggalkan yang haram. Ya. Tidak meninggalkan. Ini juga mengurangi kesempurnaan tauhid. Ya. Maka aplikasi tauhid yang sempurna adalah mensucikan dan membersihkan tauhid dari segala kotoran-kotoran kesyirikan, besar atau kecil, bid'ah, dan juga kemaksiatannya. Yang dimaksud dengan bighairi hisab, tanpa hitung, ay la muhasabata alaih, tidak ada hitungannya. Artinya nggak dihitung lagi. Dia ketika di akhirat, ketika sempurna tauhidnya, dia langsung masuk surga. Ummah yang dimaksud ummah ya, inna Ibrahim kana ummatan di sini ayat ini. Ummah dalam ayat ini ay kudwatan. Maksudnya dia adalah suri tauladan sebagai contoh yang baik ya. Wa imaman, dan juga sebagai pemimpin. Mualliman lil khairi, sebagai pengajar kebaikan. Pengajar tauhid ya. Nabi Ibrahim berdakwah kepada tauhid. Qanitan, yang dimaksud dengan qanitan ay al-qunut, yaitu sangat taat, dawamut ta'ah, istiqomah dalam ketaatan, ya. Konsekuen atau konsisten dalam perbuatan taat ya, dalam ketaatan kepada Allah. Hanifan, yang dimaksud dengan hanif, lurus, ay al-hanif al-muqbilu ala Allah, yang lurus menghadap Allah, benar-benar ya, ikhlas menghadap Allah, al-mu'ridu an kulli ma siwahu, dan berpaling dari selain Allah dalam hal ibadah, tawakal, dan yang lainnya. Yang dimaksud dengan walam yaku, asluha yakun ya. Ini fi'il kana yakunu, asluha yakun. Dia majzum, tapi huzifatin nun takhfifan, dihapus nunnya sebagai takhfif, meringankan dalam membacanya. Ini kaidah apa? Kaidah shoraf ya. Minal musyrikin, yang dimaksud dengan dari golongan orang musyrik, ay qad faraqal musyrikina bil qalbi wal lisani wal badan. Artinya Nabi Ibrahim sudah melepaskan dirinya, ya, memisahkan dirinya dari semua kemusyrikan dan termasuk dari orang-orang musyrik. Baik secara hati, tidak ada loyalitas kepada orang musyrik ya, atau secara lisan tidak boleh membela mereka, atau badan ya, berlepas diri dari kemusyrikan dan orang-orang musyrik. Wa ankara makanu alaihi, dan mengingkari keadaan syirik mereka, mengingkari kesyirikan. Nah, Nabi Ibrahim kita ketahui ya, mengingkari kesyirikan kaumnya, mengingkari kesyirikan ayahnya, mengingkari kesyirikan raja dan kaumnya ya. Maka Nabi Ibrahim hancurkan itu patung-patung ya. Walladzina hum birabbihim la yusyrikun, yang dimaksud dengan orang-orang yang tidak mempersekutukan Allah, ay la ya'buduna ma'ahu ghairuhu. Artinya mereka tidak menyembah selain Allah, tidak menyembah selain Allah. Jadi benar-benar dia hanya beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian beliau menyebutkan seperti biasa ya, metode beliau ketika mensyarah dalam kitab Mulakhas ini, setelah menyebutkan makna per kata atau per kalimat, beliau menyebutkan makna secara global. Kemudian setelah itu beliau akan sebutkan korelasi ayat, dan yang terakhir pelajaran yang bisa didapat dari ayat ini. Secara global ayat ini kata beliau menyebutkan anna Allah Subhanahu wa taala yasifu khalilahu Ibrahim alaihi salam bi arba'i sifatin. Di dalam ayat ini surah An-Nahl ayat 120 ini Allah Subhanahu wa taala memuji kekasihnya Nabi Ibrahim alaihissalam dengan 4 sifat yang utama. Allah memuji Nabi Ibrahim dengan 4 sifat yang mulia ya.
Yang pertama, as-sifatul ula atau sifat yang pertama yang Allah puji Nabi Ibrahim dengannya, annahu kana qudwatan fil khairi, bahwa Nabi Ibrahim itu sebagai suri tauladan dalam kebaikan, sebagai imam. Ya. Maka kita diperintahkan untuk mengikuti Nabi Ibrahim. Sebagaimana kita diperintahkan untuk mengikuti Nabi Muhammad SAW. Ya. Karena Nabi Ibrahim sebagai uswatun hasanah. Bahkan Nabi Muhammad SAW disuruh mengikuti Nabi Ibrahim. Karena Nabi Ibrahim sebagai uswatun hasanah. Kudwatun hasanah. Dan ini pujian dari Allah. Maka hendaklah bagi seorang ayah atau seorang pemimpin, dia menjadi kudwah. Ya. Dalam hal kebaikan, dalam hal tauhid, bertawakal kepada Allah, berharap hanya kepada Allah, menjauhi segala bentuk kesyirikan. Litakmili maqami sabri wal yaqin. Dengan apa? Dengan kesempurnaan, karena beliau menyempurnakan amalan yang sangat mulia, yaitu kedudukan sabar dan yakin. Nabi Ibrahim itu sangat sabar, dan Nabi Ibrahim sangat yakin kepada Allah Subhanahu wa taala. Alladzaini bihima, yang dengan dua sifat yang utama ini, sabar dan yakin, tunalul imamatu fid din, akan diraih kepemimpinan dalam agama. Jadi kalau Allah Subhanahu wa taala ya ingin memberikan kaum muslimin kepemimpinan umat ini dalam beragama, ya, yang mencakup nanti kepemimpinan dari semua sisi, agar agama itu tinggi, agar agama itu sebagai tolak ukur pada semua sisi-sisi kehidupan manusia, maka mereka harus bersabar dan harus yakin, sangat sabar dan sangat yakinnya. Allah akan berikan kepemimpinan tersebut. Kemudian yang kedua, as-sifatus annahu kana khashian muti'an. Nabi Ibrahim itu sangat khusyuk dan sangat taat kepada Allah. Mudawiman, dan juga Nabi Ibrahim itu sangat konsisten dalam beribadah. Ala ibadatillahi ta'ala. Beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Sangat konsisten. Istiqomah. Kemudian yang ketiga, sifat yang Allah puji, annahu kana mu'ridan anisyirki. Nabi Ibrahim itu berpaling dari semua kesyirikan. Nabi Ibrahim itu berpaling dari semua kesyirikan. Maka kita juga harus meninggalkan kesyirikan, harus berpaling darinya, harus menjauhinya, harus mengingkarinya ya. Mukbilan Allah Ta'ala. Kemudian menghadap hanya kepada Allah, beribadah hanya kepada Allah, ikhlas hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. As-sifatur rabi'ah, sifat yang keempat, bu'duhu anisyirki. Beliau sangat jauh dari kesyirikan, wa mufaraqatuhu wa mufariqatuhu lil musyrikin. Dan beliau memisahkan diri, barok ya, berlepas diri dari orang-orang musyrik. Ini diantara sifat orang-orang beriman, al-wala, loyal terhadap tauhid dan keimanan dan agama, dan barok, berlepas diri, mengingkari ya terhadap kesyirikan dan juga perbuatan-perbuatan dosa yang lainnya ya. Munasabatul ayatil ula lil babi, kesesuaian atau korelasi hubungan antara ayat yang pertama tadi dengan bab ini. Annahu wasafa khalilahu bihadhihi sifat. Allah mensifatkan kekasihnya dengan sifat-sifat ini, sifat yang mulia ini. Allati hiyal ghayatu fi tahqiqit tauhid, di mana puncak dari mengaplikasikan tauhid empat sifat ini ya. Waqad umirna bil iktida'i bihi, dan kita diperintahkan Allah untuk mengikuti Nabi Ibrahim alaihissalam dengan sifat-sifat tersebut. Di dalam firman-Nya Allah berfirman dalam surat Mumtahinah ayat keempat, qad kanat lakum uswatun hasanatun fi Ibrahim walladzina ma'ahu. Sungguh terdapat ya, bagi kamu terdapat contoh yang baik, uswah hasanah pada Nabi Ibrahim tersebut dan juga orang-orang yang bersamanya, orang-orang beriman yang bersama Nabi Ibrahim alaihissalam. Maka Nabi Ibrahim itu sebagai qudwah, sebagai pemimpin dan juga sebagai qudwatun hasanah. Artinya kita diperintahkan Allah untuk mengikuti Nabi Ibrahim ya. Kemudian munasabatul ayati tsaniyah lil bab, kesesuaian atau korelasi ayat yang kedua dengan bab. Anna Allah Ta'ala wasafal mu'minina sabiqina ilal jannat bisifatin a'udhamaha as-sana'u alaihim.
Allah Subhanahu wa taala mensifati orang-orang yang beriman yang masuk surga lebih dahulu. Ya. As-sabiqina ilal jannat maksudnya yang pertama kali masuk surga nanti dengan sifat-sifat yang agung dan yang paling agung sifat tersebut yang Allah memuji mereka dengan sifat tersebut adalah tauhid. Mereka itu orang-orang yang mengamalkan tauhid, mengaplikasikan tauhid dalam kehidupan sehari-harinya sampai diwafatkan. Bi annahum bi rabbihim la yusyrikuna syai'an minasyirki. Bahwa mereka tidak pernah berbuat syirik sedikit pun. La khafiyan, baik itu syirik yang tersembunyi seperti riya dan sum'ah atau kemunafikan. Kemunafikan itu juga syirik ya, syirik tersembunyi. Wala jalian dan juga tidak syirik dengan terang apa yang nyata gitu. Seperti syirik dalam lisan bersumpah pada selain Allah atau berdoa dan beribadah bersujud kepada selain Allah. Nauzubillah min dzalik. Wa man kana kadzalik, barang siapa keadaannya seperti ini, benar-benar dia memurnikan tauhidnya dan kita memiliki kesempatan tersebut. Perbuatan-perbuatan kita yang dahulu karena kelemahan dan kekurangan kita bertobat kepada Allah. Kemudian kita berusaha dari sekarang sampai diwafatkan memurnikan tauhid. Semoga kita termasuk hamba-hamba yang memurnikan tauhid ini. Barang siapa sifatnya seperti itu, seperti demikian, faqad balagha min tahqiqit tauhid an-nihayah. Sungguh dia telah sampai pada derajat orang-orang yang mengamalkan tauhid secara totalitas, secara puncak. Wa dakhalal jannah, maka Allah akan menjamin orang tersebut masuk surga bila hisabin, tidak akan dihitung lagi amalnya, langsung dimasukin surga. Wala adabin, dan tidak akan pernah diazab oleh Allah Subhanahu wa taala. Semoga kita semua termasuk hamba-hamba yang mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala dan kita dimasukkan semuanya ke dalam surganya tanpa hisab dan adab. Amin Allahumma amin. Kemudian yang terakhir, ma yustafadu minal ayataini. Pelajaran yang bisa kita ambil dari dua ayat tadi. Yang pertama, fadilatu abina Ibrahim alaihi salatu wassalam. Ayat tersebut menunjukkan akan keutamaan dan kemuliaan ayah kita, maksudnya Abul Anbiya, ya, bapaknya para nabi, Nabi Ibrahim alaihi salam. Kemudian yang kedua, iktida'u bihi fi hadhihi sifatil azimah. Kita harus mengikuti, ya, menjadikan Nabi Ibrahim sebagai suri tauladan kita dalam sifat-sifat ini. Yaitu apa tadi? Yang pertama, dia sebagai pemimpin yang baik. Contoh yang baik. Yang kedua, dia qanitan lillah, sangat taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Konsisten dalam ketaatan. Yang ketiga, beliau hanif, lurus akidahnya, lurus niatnya, lurus lisannya, lurus perbuatannya. Kemudian yang keempat, dia tidak pernah mempersekutukan Allah sampai diwafatkan. Tidak pernah mempersekutukan. Maka ikuti empat sifat yang agung ini. Maka kita akan dijamin masuk surga tanpa hisab. Kemudian yang ketiga, pelajaran yang bisa diambil, bayanu sifatil lati yatimu biha tahqiqut tauhid. Menjelaskan sifat-sifat yang dengan sifat-sifat itu kita akan sempurna mengaplikasikan tauhid. Ya. Jadi sifat sempurna dari aplikasi tauhid itu melaksanakan yang wajib-wajib, melaksanakan yang sunnah-sunnah, kemudian meninggalkan yang haram, meninggalkan yang makruh, kemudian menjauhkan hal-hal yang sia-sia atau hal-hal yang mubah yang melalaikan kita atau yang sia-sia di akhirat kita. Itu sempurna tauhidnya. Ya. Dan yang meninggalkan yang haram itu meninggalkan kesyirikan besar atau kecil, tersembunyi atau terang-terangan, meninggalkan bid'ah-bid'ah dan juga maksiat-maksiat. Ya. Kemudian yang keempat, pelajaran yang keempat, wujubul ibti'adi anisyirki wal musyrikin. Wajib kita menjauhi perbuatan syirik dan orang-orang musyrik. Ya. Kenapa? Karena rentan diazab Allah Subhanahu wa taala. Khawatir kita nanti terkena azab juga ya. Wattaqu fitnatal la tusibanna alladzina zalamu minkum khassa. Kata Allah, takutlah kalian kepada azab yang tidak hanya mengenai orang-orang yang zalim saja, artinya orang-orang yang beribadah juga bisa kena azab tersebut. Ya, maka hati-hati. Jauhi mereka dan jauhi kesyirikan ini. Wal bara'ati minal musyrikin, dan wajib kita berlepas diri dari orang-orang musyrik tersebut. Kemudian yang kelima, wasful mu'minina bitahqiqit tauhid. Ayat ini mensifati orang-orang beriman yang mengaplikasikan tauhid ya. Walladzina hum bi rabbihim la yusyrikun. Ini surat Al-Mu'minun ayat 59.
dan orang-orang yang mereka tidak pernah mempersekutukan Rabbnya. Nafa'anallahu bima 'allamana wa zadana ilman wa taufiqan wa an yuslih lana sya'nana kullahu wa hadana ila siratal mustaqimah. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.